Terima kasih atas waktunya, Prof. Sebelumnya perkenalkan nama saya Kosmos Dimara. Kosmos Dimara. Ya, Magicom. Ya, saya asalnya dari Mutus, Distrik Waigo Barat, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya. Saya di sini kuliah di UGM, Fakultas Teknik. Saya juga buat catatan, tapi ini bukan catatan MK. Prof. Mahfud izin saya menyampaikan saat ini perampasan atas tanah adat, kekerasan dan pelanggaran-pelanggaran HAM terus terjadi di tanah Papua. Pelanggaran HAM berat hingga ini belum terselesaikan dengan baik oleh pemerintah. Pemerintah saat ini hanya menyelesaikan masalah dengan cara otoriter. Mengirim puluhan ribu aparat untuk menyelesaikan persoalan di tanah Papua. Banyak warga sipil harus mengungsi. Dan banyak air mata darah masyarakat Papua terus bercucuran ke tanah mereka. Padahal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua, pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 23, ini kalau ada salah nanti dikoreksi Prof, telah mengatur mengenai hak dan perlindungan bagi masyarakat adat Papua. Namun undang-undang tersebut hingga hari ini tidak menjamin keselamatan, perlindungan, dan hak bagi masyarakat adat Papua. Abrak bro. Pertanyaan saya ada dua. Yang pertama, jika undang-undang saja tidak menjamin keselamatan, perlindungan, dan hak masyarakat adat Papua, langkah lain apa saja harus diambil untuk menyelesaikan persoalan tersebut? Yang kedua, sebagai cawapres Prof, ketika terpilih, langkah atau konkret atau strategi yang ditawarkan Prof untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi di Papua seperti apa? Demikian, dan saya izin menutup dengan menyampaikan sedikit lirik dari sebuah lagu yang dipopulerkan oleh Kakak Edo Kondologit dan Doa Sulung yang diungkapkan oleh Pendeta Domine Ishak Samuel Kenye di Wasior 25 Oktober 1925, 8 tahun yang lalu, seperti begini untuk lagunya. Tanah kami tanah kaya, laut kami laut kaya, kami tidur di atas emas, kami berenang di atas minyak, tapi bukan kami punya. Semua anugerah itu kami cuma berdagang buah-buah pinang. Untuk doa sulung yang disampaikan oleh Pendeta Ishak Samuel Kenye, di atas batu ini saya meletakkan peradaban orang Papua. Sekalipun orang memiliki kepandaian tinggi, akal, budi, dan marifat, tetapi tidak dapat memimpin bangsa Papua. Tetapi bangsa Papua akan bangkit dan memimpin dirinya sendiri. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian saya. Terima kasih, saya kembalikan. Baik, terima kasih. Adinda Kosmos Dimara dari Raja Ampat, Papua Barat, yang sangat mencintai tanah leluhurnya. Saudara, sekarang di dalam program yang dijabarkan dari visi dan misi Ganjar Mahfud itu ada satu program, yaitu segera menyelesaikan rancangan undang-undang masyarakat adat. Ini nanti yang akan melindungi secara lebih tegas hak-hak atas tanah. Karena sebenarnya tanah-tanah adat itu bukan hanya Papua yang sering diklaim, sering dicaplok oleh investor-investor yang tidak jelas. Tetapi di Riau, di Kepulauan Riau, di Sumatera, di Kalimantan sama banyak. Dan itu salah satu kunci utamanya adalah rancangan undang-undang masyarakat adat yang nanti akan melindungi hak-haknya dan cara mengaturnya. Kalau ditanya, kalau nanti Pak Mahfud, Pak Ganjar terpilih menjadi wakil presiden dan Pak Ganjar presiden, apa yang akan dilakukan? Untuk daerah Papua
yang selama ini merasa diperlakukan tidak adil, tentu kami akan mengaktifkan pemerintahan teritorial. Bukan pemerintahan militer, tapi pemerintahan teritorial itu pemerintahan sipil biasa. Berjalan lalu masyarakatnya diberdayakan. Adapun gerakan-gerakan bersenjata yang sifatnya liar akan diselesaikan berdasar ketentuan hukum di bidang penegakan hukum, bukan hukum di bidang militer. Agar tidak terkesan terjadi militerisme. Dan itu sudah disepakati semua, rancangan ini sudah disepakati ketika saya menjadi Menko Polhukam, tinggal sekarang implementasinya ke depan kita lakukan. Nah, pelanggaran HAM berat. Pelanggaran HAM berat, saudara sekalian, pelanggaran HAM berat itu bukan soal yang mudah. Pertama, orang tidak tahu bedanya antara pelanggaran HAM berat dan kejahatan berat. Kejahatan berat itu mungkin orang melakukan kejahatan yang korbannya sampai 200 orang. Seperti membakar sebuah mall, seperti meledakkan bom di Bali, itu kejahatan berat. Atau masuk ke kelompok terorisme. Tapi kalau pelanggaran HAM berat, mungkin korbannya sedikit, tapi pelakunya adalah aparat. Itu sebabnya disebut kejahatan pelanggaran HAM berat itu memenuhi sifat terstruktur dan sistematis. Apa itu? Yang melakukan tuh pejabat ini menyuruh ini, caranya begini, lalu ada korbannya. Meskipun hanya satu korbannya itu pelanggaran HAM berat. Tetapi kalau korbannya banyak, yang melakukan itu sesama warga sipil, itu namanya kejahatan berat. Nah saudara, untuk pelanggaran HAM berat ini bukti-buktinya sulit sekali ditemukan. Apalagi kalau sudah belasan tahun yang lalu, peristiwa 65 itu sudah berapa tahun? Sampai sekarang, sudah lebih dari 60 tahun misalnya. Peristiwa tahun 65 itu. Ya, 35 tahun, sudah 58 tahun. Buktinya sudah tidak ada, pelakunya tidak ada. Di dalam hukum pidana itu, siapa yang boleh dihukum adalah pelakunya. Melakukan apa? Pembunuhan dengan cara apa, senjatanya apa, kuburnya di mana, jam berapa terjadinya. Ini semua sudah tidak ada. Sehingga pelanggaran HAM berat ini sekarang saya segalaku Menko Polhukam itu mengambil langkah. Yang masalah hukum akan diteruskan ke pengadilan nanti biar DPR yang akan datang bersama Komnas HAM, sekali lagi Komnas HAM bukan pemerintah. Komnas HAM, DPR dan nanti Kejaksaan Agung ikut untuk menentukan langkah-langkah hukum. Tetapi yang korban sekarang ini sudah mulai kami pulihkan lebih dulu haknya. Bukan pelakunya, korbannya. Misalnya di Aceh, di Papua, kami datangi, kamu korban apa, tahun berapa, apa yang diperlukan. Di Aceh itu ada yang perlu rumah, keluarganya perlu rumah, kita kasih rumah. Kamu perlu apa? Pak, sesudah saya jadi pelanggaran dom di Aceh, ini kaki saya yang sebelah putus, saya tidak bisa ke sawah lagi. Kami minta apa? Saya minta sapi 2 Pak, kita kasih sapi 2. Masyarakat sini apa dulu ketika terjadi dom, daerah operasi militer di Aceh? Pak, masjid kami rusak, kami bangun masjidnya. Itu korbannya, Pelakunya terus kita cari. Cuma di dalam pengalaman kita sudah mengadili 34 yang didakwa melakukan pelanggaran HAM berat. 34 orang dibebaskan semua oleh Mahkamah Agung karena bukti-buktinya tidak cukup berdasar hukum acara. Itu masalahnya. Tapi saudara, pelanggaran HAM berat itu tidak ada daluarsanya. Pelanggaran HAM berat itu tidak ada daluarsanya. Beda dengan pidana biasa, 18 tahun hilang kasusnya kalau tidak selesai. Harus dianggap tidak bisa dilanjutkan. Kalau pelanggaran HAM berat tidak ada daluarsanya, dan sekarang ada 12 pelanggaran HAM berat yang diwariskan oleh Komnas HAM, dan itu tidak akan ada daluarsanya sampai nanti DPR memutuskan lain. Demikian ya, Papua, tolong jaga Papua. Yo. Bro. Terakhir, tolong Papua selalu diperhatikan karena Papua memberikan sumber kekayaan untuk Indonesia. Ya, Papua adalah bagian yang sangat dicintai oleh Indonesia. Terima kasih, Bro. Papua adalah Papua
Indonesia, Papua dan Indonesia adalah satu keluarga besar. Ya Prof, terlewat Prof, saya juga dari semua untuk Ganjar Mahfud dan anggota GMKI di sini juga ada abang saya, senior saya juga. Foto sebentar Prof. Silakan Mas.